Terdeteksi pula bahwa KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON 2021 untuk ciptakan instabilitas untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Persamaan antara Benny Wenda, Veronica Koman, dan rencana jihad mereka terkait PON Papua. Artikel oleh Nafis. Mungkin kita tidak menyadari bahwa ada oknum aktivis HAM hukum yang tindakannya menyerang pejabat negara atau pemerintahan Indonesia yang sah, dalam hal ini negara. Coba ingat, apa yang dilakukan oleh Nur Syahbani Kacasungkana yang katanya aktivis HAM guys beberapa tahun yang lalu. Dia ini dan juga kawan-kawannya pernah membela PKI di Belanda sehingga membuat Menteri Pertahanan kala itu, Riamizard Triacudu, saat itu mengecam keras penyelenggaraan pengadilan rakyat internasional yang digagas oleh Nur Syahbani Kacasungkana dan lain-lain. Itu lawan negara, ujar mantan KSAD tersebut. Nah kemudian guys, ada Haris Azhar yang ternyata juga pernah menjadi kuasa hukum seorang buronan atau DPO kasus penyerobotan tanah di Cakung. Apakah Haris Azhar yang katanya seorang aktivis HAM tidak malu menjadi kuasa hukum seorang buronan atau DPO? Haris Azhar juga sekarang jadi pengacara dalam kasus Rocky Gerung yang menempati lahan garapan milik Sentul City. Seharusnya guys, Rocky Gerung ini malu ya, lihat pemilik kafe di Bojongkoneng yang mengakui salah karena menempati lahan Sentul City dengan menggunakan surat garap. Haris Azhar ini juga meminta Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor untuk membuka data kepemilikan lahan di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor tersebut guys. Katanya nih, kemarin kita sudah ke Kementerian ATR BPN, tetapi di disposisi ke BPN dan saat ini kami masih tunggu BPN Bogor untuk membuka data kepemilikan lahan di Bojongkoneng, kata Haris guys. Dan pihak BPN Bogor pun akhirnya juga buka suara terkait kasus Rocky Gerung dengan Sentul City. Berdasarkan pemeriksaan dari BPN, lahan yang digarap oleh Rocky Gerung dan juga dijadikan tempat tinggal itu bersertifikat HGU milik PT Sentul City guys. Sampai saat ini, atas objek itu terdaftar dengan HGB atas nama PT Sentul City, kata Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, Sepio Ahanto, usai pertemuan dengan Bupati di Cibinong, Jawa Barat. Nah, yang lebih lucunya lagi nih guys, ternyata Andi Junaidi yang menjual sebidang tanah ke Rocky Gerung di Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat tersebut ternyata seorang mantan narapidana yang pernah dihukum 7 bulan penjara terkait kasus jual beli tanah dan juga pemalsuan surat guys. Ngakak kan? Kok bisa gitu seorang Rocky Gerung yang selama ini sering teriak dungu ternyata beli lahan dari seorang mantan narapidana dan juga menempati lahan HGB atas nama PT Sentul City. Info update terbaru nih guys, Haris Azhar ini juga sudah dipolisikan oleh Pak Luhut karena dianggap mencemarkan nama baik beliau. Dengan dalih kritik, lalu disomasi 2 kali untuk minta maaf, tapi mereka tidak mau dan setelah dilaporkan oleh kuasa hukum Pak Luhut ke polisi, sekarang Nurholis Hidayat, pengacara dari Haris Azhar ini mengatakan laporan Pak Luhut dianggap tidak bermartabat. Saya setuju dengan pernyataan Ferdinand Huta Hayan yang mengatakan bahwa mengkritisi pemerintah tidak lantas seenaknya menebarkan fitnah atau mengkritik dengan data yang tidak benar. Tidak boleh atas nama kritik pengawasan pemerintahan lantas boleh seenaknya menebar fitnah atau pura-pura mengkritik dengan menggunakan data tidak akurat ataupun juga hoax, ucap Ferdinand. Nah, Haris ini juga pernah membela Veronica Koman loh guys atau VK setelah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Dengan dalih informasi yang dibagikan oleh VK di dunia maya merupakan informasi langsung dari lapangan. Jika informasi yang dibagikan VK merupakan fakta, lalu kenapa VK yang katanya pengacara atau aktivis HAM tidak berani menghadapi kasus hukumnya? Kalau bersih kenapa risih sampai kabur ke luar negeri segala coba? Itulah sebagian kecil fakta kelakuan mereka yang mengklaim dirinya aktivis HAM. Miris bukan? Nah kemudian persamaan Benny Wenda dan Veronica Koman. Sebelum kita bahas lebih dalam guys, kita perlu memahami bahwa organisasi Papua Merdeka atau OPM memiliki benderanya sendiri yang bernama Bintang Kejora.
Bendera bintang kejora pernah dikibarkan oleh simpatisan mereka di luar negeri yang mendukung organisasi Papua Merdeka, guys. Benny Wenda dan juga Veronica Koman ngakunya peduli rakyat Papua, tapi malah foto dengan menggunakan simbol bendera Papua Merdeka atau OPM. Ini foto Benny Wenda ya guys, pemimpin Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau OLMWP, sambil megang simbol bendera OPM, dan juga fotonya bersama perancang busana kondang dari Inggris, Vivienne Westwood, yang menggelar protes di depan markas besar BP di London, Inggris pada tahun 2019 lalu sambil membawa bendera OPM juga. Veronica Koman ini juga pernah ketahuan foto bersama warga asing di luar negeri yang menyebarkan bendera OPM yang dimuat dalam situs media nasional Pikiran Rakyat ini nih guys. Nah, Benny Wenda ini maupun juga Veronica Koman ya juga sama-sama ingin kasus Papua sampai ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini nih foto Benny Wenda dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di kantor Badan HAM PBB di Jenewa pada tahun 2019 lalu. Kemudian guys, yang ini Veronica Koman bersama dengan pemimpin pro kemerdekaan Papua Barat bernama Victor Yemo di markas PBB guys. Setelah juru bicara Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Victor Yemo yang merupakan informan bagi Veronica Koman ditangkap terkait kerusuhan, Veronica Koman ini lalu melaporkan penangkapan ini ke Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB guys. Benny Wenda dan juga Veronica Koman sama-sama kabur ke luar negeri setelah terlibat kasus hukum di Indonesia. Dilansir dari BBC, pihak pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa Benny terlibat penyerangan markas Polsek AB Pura. Ya, pada tanggal 7 Desember tahun 2000 guys. Penyerangan itu menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan bangunan. 6 orang yang terdiri dari polisi dan juga masyarakat sipil harus meregang nyawa dalam serangan tersebut. Senjata dan juga amunisi dicuri dari Mapolsek AB Pura. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2002, Benny membobol jeruji besi guys. Dia kabur dari lembaga pemasyarakatan AB Pura. Dia dilarikan teman-temannya menyeberang ke negara di sebelah timur Jayapura, yakni Papua Nugini. Berkat bantuan kelompok LSM Eropa, Benny ini bisa kabur sampai ke Inggris guys. Dalam buku Papua Berdarah, kesaksian seorang fotografer di Papua Barat yang lebih dari 30 tahun, karya dari Peter Bang, Benny ini lewat bantuan pengacara Australia Jennifer Robinson mendapatkan pelindungan dari Inggris. Benny Wenda juga mendapatkan suaka dari Inggris pada tahun 2013 guys. Setelah pihak kepolisian daerah Jawa Timur secara resmi menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO untuk Veronica Koman, tersangka dugaan provokasi dan juga penyebaran informasi bohong insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica lalu kabur ke luar negeri sejak tahun 2019 lalu. Kami sudah menyampaikan beberapa tahap sehingga kami melakukan pemanggilan pertama. Keduanya tidak hadir, dan setelah itu kami melakukan upaya kemarin, setelah itu melakukan DPO, kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. Dan setelah Benny Wenda dan juga Veronica Koman lari dari kasus hukum mereka nih guys, Indonesia lalu menetap di luar negeri. Keduanya ini malah diberikan penghargaan guys oleh pihak asing, yaitu di Inggris dan juga Australia. Dan yang terbaru, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Legend Teddy Laksmana Widiakusuma mengatakan, jika pihaknya mendeteksi kelompok separatis Papua atau KSP yang berniat memanfaatkan acara Pekan Olahraga Nasional atau PON 2021 untuk menciptakan instabilitas di tanah Papua dan juga menarik perhatian dunia. Teddy menyebutkan guys, pihak lain yang juga terlibat dengan acara tersebut adalah Veronica Koman dan juga Benny Wenda. Terdeteksi pula KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON 2021 untuk menciptakan instabilitas untuk menarik perhatian dunia, antara lain ada Veronica Koman dan juga Benny Wenda di luar negeri, kata Teddy. Baiklah, akhir kata, mari kita berpikir jernih ya tentang kelakuan Benny Wenda dan juga Veronica Koman yang teriak tentang isu HAM Papua tetapi malah foto bersama pihak asing yang mengibarkan bendera organisasi Papua Merdeka. Jika mereka bersih, kenapa keduanya lari dari kasus hukum di Indonesia? Kenapa mereka ingin membawa isu HAM Papua ini ke PBB? Apakah ada pihak asing yang sengaja memelihara dengan memberikan penghargaan kepada mereka terkait isu HAM Papua untuk menghancurkan Indonesia? Apakah Benny Wenda yang sekarang menetap di Inggris dan juga Veronica Koman yang menetap di Australia tidak senang Papua aman dan maju? Sebagai rakyat awam, mana yang lebih kalian percayai tentang situasi Papua saat ini guys? Ocehan para buronan yang kabur ke luar negeri atau pernyataan putri asli Papua bernama Olfa Alhamid yang bertanya,
berapa banyak uang yang didapatkan oleh Veronica Koman dari merekayasa cerita HAM di Papua? Yang pasti para buronan tersebut lari dari kasus hukum di Indonesia dan juga sekarang masih keluar-keluar tentang Papua dari luar negeri. Wassalam dari Nafis. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di Suara Rara episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.